Nah, kali ini gue mau bahas beberapa hasil pertandingan di Liga 1. Gue mulai dulu dari Persib yang kalah di kandang 1-3. Nah, jujur gue nggak nonton semua pertandingannya. Babaknya gue cuman nonton di babak kedua doang. Babak pertama mereka unggul 1-0, gue nggak liat permainan. Yang jelas, kekalahan ini tentunya sangat tidak bagus lah untuk Persib ya. Ya, sehingga banyak yang menyuarakan di sana Rene out, Robert out, segala macam. Tetapi kan kalau bisa dibilang hasil ini kan sama seperti di musim lalu. Kita tahu lah musim lalu Persib di 4 laga awal itu seri terus semuanya, tidak bisa menang. Dan sekarang pun hampir sama, mereka tidak bisa meraih poin penuh di awal-awal pekan. Nah, kalau gue melihat Persib ya di bawah Abah Obed ini, apakah Abah Obed miskin taktik? Gue bilang sih gak miskin-miskin amat. Dia sebenarnya bisa bermain, cuman memang tidak bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia punya secara 100% aja. Kalau gue lihat Persib di bawah Obed, dia itu cuman menitik beratkan itu kepada skill individu, yaitu kepada DDS, Ciro kalau misalnya ada, dan Freds Butuan. Jadi kekompakannya, kerjasama the whole team, secara tim itu Persib tidak bermain secara tim. Nah, itu yang gue lihat kelemahannya Abah Obed itu, dia tidak bisa memanfaatkan 100%. Padahal kalau di atas kertas pemain-pemain Persib itu kan mewah dari belakang tengah ke depan. Iya kan? Kalian pun setuju lah kalau gue rasa. Dan sering sekali di bawah Abah Obed, Persib pada saat skor sudah masih 0-0, misalnya 0-0 dan Persib kebobolan terlebih dahulu dari lawannya, baru mereka bisa keluar menyerang, baru mereka bisa termotivasi buat mencetak gol. Nah, jadi gue lihat Persib ini seperti kehilangan motivasi, seperti kehilangan etos kerja lah, etos kerja untuk bisa mencapai gol, mencapai kemenangan di setiap matchnya. Nah, terbukti pada saat mereka unggul 1-0 lewat DDS lawan Madura kemarin, Persib bermain di kandang sendiri, di babak kedua tidak bisa kill the game. Mereka membiarkan pemain Madura leluasa bermain 1-2 sentuhan di daerah pertahanan mereka sendiri. Sementara Persib mencoba melakukan usaha untuk mencetak gol, tetapi kembali lagi mereka tidak bermain as a team, lebih menitik beratkan kepada skill individu dari pemainnya, sehingga itu menghambat Persib untuk bisa mencetak gol berikutnya. Nah, maka dari itu lawan pun bisa memanfaatkan kelengahan itu, sehingga skor 1-1 terus jadi berbalik 2-1 dan akhirnya 3-1 segala macam. Dan ya, Persib kalau gue bilang kekurangan etos kerja lah, etos kerja dari pemain. Nah, itu kan tanggung jawab pelatih. Bagaimana pelatih di pinggir lapangan ataupun pada saat di changing room, dia bisa menyuntik semangat, membakar semangat dari anak asuhnya untuk terus bekerja keras, berusaha untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jangan terlena dengan keunggulan 1-0 ataupun misalnya harus dibobol terlebih dahulu, yang dimana sering terjadi di musim lalu. Mereka skor 0-0 bermain biasa banget, gak ada ngotot-ngototnya, tapi setelah kebobolan terlebih dahulu baru mereka ngotot buat mengejar ketertinggalan. Nah, di situ dia yang merupakan kelemahan Persib di bawah Abah Obed. Nah, jadi apakah Rene out? Kalau gue bilang ini masih 2 pertandingan dan kurang lebih gak beda lah dengan di musim lalu, seperti 5 pertandingan di awal kesulitan buat meraih kemenangan. Dan gue bilang sih manajemen Persib tidak akan semudah itu untuk langsung menyepak Robert, kecuali Abah Obed memang benar-benar tidak bisa meraih kemenangan ataupun bermain buruk sekali, tidak bisa membakar semangat dari anak asuhnya, sehingga mungkin manajemen akan mengambil langkah ekstrim untuk menggantikannya dengan pelatih lain. Nah, tetapi kan sangat beresiko karena memang masih awal pekan, sangat beresiko untuk mengganti pelatih baru karena
beda tipikal, beda gaya, beda selera kan pemainnya. Nah, yang jelas feeling gue sih Aba Obed, dia kontraknya kalau nggak salah itu sampai 2023 ya. Dia kan di kontrak panjang dari 2019. Well, selama 3 tahun dia pegang Persib memang tidak terlihat tidak terlihat progres yang bagus lah. Memang musim lalu runner up, oke. Runner up, tetapi sampai di detik terakhir untuk mengubur Bali saat meraih juara, Persib tidak sanggup karena memang murni karena Abah Obed tidak bisa membakar semangat, menyuntikkan motivasinya kepada anak asuhnya untuk bisa bermain all out di lapangan. Nah, mereka bisa all out setelah mereka kebobolan atau pada saat mereka tertekan, baru mereka mengejar, bekerja keras. Pada saat dari awal mereka tidak seperti itu. Itu yang menjadi concern, keprihatinan gue terhadap Persib di bawah Abah Obed. Karena gue juga sering nonton Persib di musim lalu. Nah, jadi Paul Munster yang diinginkan oleh para boboto di sana. Paul Munster nganggur ya. Dia di melatih Bayangkara tapi nganggur ya. Kita lihatlah seperti apa. Kalau Paul Munster misalnya masuk di tengah jalan pun ya gua nggak bisa menebak seperti apa. Yang jelas pada saat sekarang Abah Obed kalau dibilang akankah keluar, gue bilang sih enggak. Karena nggak beda jauh dengan musim lalu kan. Kalian semua tahu lah yang 4 kali seri itu. Nah, jadi itu. Padahal skuadnya Persib itu mewah loh. Banyak pemain asing naturalisasi di lini per lini, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Nah, jadi kita ke tim lain dulu. Di Arema ya. Arema menang dramatis lewat injury time penghujung laga, Sergio Silva. Nah, gue juga nggak nonton matchnya sih full. Gue cuma nonton di babak pertama doang. Habis itu gue nggak nonton lagi lah babak kedua. Nah, kalau dari cuplikan golnya sih Marukawa skill individu oke. Lalu si bola set piece, bola mati ya, Arema nyetak bola mati. Nah, kembali lagi lewat free kick dan corner kick. Nah, Arema sebenarnya nggak beda-beda jauh sih pelatihnya, karena permainan Almeida itu dia lebih memfokuskan bertahan ketimbang menyerang. Nah, ini menjadi kelemahan. Mereka sulit sekali mencetak gol lewat open play. Mencetak golnya selalu lewat set piece, bola mati. Nah, tentunya hal-hal seperti ini, ugly win seperti ini, tidak bisa terus diandalkan di liga yang panjang sekali perjalanannya. Kalau di mode turnamen seperti Piala Presiden, sangat bisa dipakai karena fase gugur knockout. Ini kan liga jangka panjang, butuh konsistensi di sana. Dan kalau gue bilang Almeida, kalau dia seperti ini terus, ya mungkin nggak akan lama juga. Akan dituntut buat mundur segala macam. Ya, kita lihat seperti apalah. Karena pemainnya Arema pun, pemain asingnya itu kan sama dengan musim lalu. Memang mereka pada saat match itu kehilangan Renzi, tidak bisa bermain. Ada beberapa nama lah, Rizky tidak bisa bermain dan segala macam ya. Tetapi ugly win tentunya harus ada introspeksi lah di setiap pertandingan. Tidak bisa mengandalkan kemenangan yang bergantung pada faktor luck gitu ya. Harus benar-benar atas kerja keras semua pemain, dan Almeida sendiri harus bisa melakukan itu. Nah, dan yang terakhir gue mau bahas soal Persija yang menang 2-1 lawan Persis Solo kemarin. Dan Persija di babak pertama gue nonton serius karena memang seru pertandingannya. Keduanya saling menyerang. Persija temponya tinggi banget memang, karena memang pelatihnya ini kelas Eropa dan pemainnya juga kelas Eropa, jadi temponya tinggi bangetnya. Jadi permainannya itu 1-2 sentuhan, gak pakai lama pegang bola. Dan golnya sih keren-keren gue bilang. Persis Solo praktis gak bisa ngapa-ngapain lah di babak pertama. Nah, memang kalau Persija bermain dengan pemain intinya full, plus pemain lokalnya yang bisa ngikutin temponya Thomas Doll, kemauannya seperti apa, memang Persija udah kayak main kelas Eropa lah, kalian tahu di sana. Yang temponya tinggi, passingnya 1-2 sentuhan doang, gak banyak lari, gak banyak neko-neko lah. Kayak yang lainnya kan banyakan lari, banyakan long ball segala macam, dia enggak. Nah, tapi di babak kedua Persis Solo bisa keluar menyerang langsung dan mencetak gol lewat Samsul Arif. Ya. Nah, memang Persis pun kedalaman skuadnya pun bagus gue bilang. Banyak pemain senior, kombinasi pemain muda, Jackson sebagai pelatih, dan memang keputusan tepat mereka buat keluar menyerang Persija, dan Persija sedikit menurun performanya.
Karena mungkin bisa aja di babak pertama mereka terlalu bermain dengan tempo tinggi sehingga di babak kedua sudah drop fisiknya ya. Nah, tapi beberapa kali juga Persis dapat peluang juga sebenarnya bisa menyamakan skor setidaknya. Cuman Persija untungnya bisa nahan kemenangan inilah. Tentunya ini menjadi booster lah buat pemain-pemainnya. Nah, si Abdullah Yusuf juga main di babak kedua ya. Well, kalau Persija sih gue bilang ya, selama pemain asingnya lengkap dan pemain lokalnya bisa ngikutin, Persija bakal mengerikan dan sulit untuk dilawan lah. Tapi kalau misalnya ada pemain asing yang nggak bisa main, cedera atau akumulasi misalnya, yang dimainin pemain lapis, gue sih nggak ada harapan sih gue lihat, soalnya terlalu jomplang ya, pemain inti dengan pemain pelapis kualitasnya itu terlalu jomplang. Nah, nggak bisa ngikutin lah kemauannya Thomas Doll. Jadi apalagi ya, jadi ya itu aja sih kalau menurut gue. Kita lihat seperti apa Liga 1 berikutnya, ada yang seru, gue akan bahas pertandingannya. Oke, thanks for watching.